Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahri Halim dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 2 kelas A. Kali ini saya akan mereview buku yang sudah saya baca, yakni yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA, MA, SMK, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Bukunya seperti ini, bisa dilihat ya. Oke, teman-teman sekalian, sebelumnya saya akan membacakan kata pengantar yang ditulis oleh penulis buku. Sebelumnya penulis buku ini bernama Edison A. Jamli dan juga Ngadimin Winata. Kata pengantarnya yakni, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA, MA, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan kewarganegaraan menengah, yang menekankan pendidikan pada aspek sikap atau institut pendidikan atau knowledge dan keterampilan atau skill. Buku ini memuat aspek-aspek pendidikan tersebut. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan siswa dan guru, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memahami Pancasila dan kewarganegaraan akan semakin baik. Penulis. Oke, ya. Selanjutnya yang kita akan bahas bab pertama. Bab pertama mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia mungkin sudah tidak lazim lagi didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, teman-teman sekalian, yang pertama yang akan kita bahas ini hak dan kewajiban warga negara atau yang disebut dengan HAM. Yang kedua adalah perlindungan dan penegakan hukum. Oke, teman-teman sekalian, yang pertama yang akan kita bahas yakni hak asasi manusia atau yang dikenal dengan HAM. HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan dan berlaku seumur hidup, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Kasus pelanggaran HAM bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang yang dimiliki oleh seseorang dari dia lahir sampai dia wafat, atau berlakunya itu seumur hidup. Dan juga hak asasi manusia tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi hak hak saudara kita nggak bisa kita ambil untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Dan juga setiap pelanggaran HAM pasti menyangkut bertentangan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, adapun sila atau salah satu sila yang terdapat dalam Pancasila yang menyangkut dalam HAM, yang pertama yakni sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan terhadap Tuhan dan sebagian relasi akan setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dalam memeluk agama. Jadi setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing dan sesuai kepercayaan yang dipercayai oleh setiap individu. Di Indonesia ada 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pelanggaran HAM dalam kehidupan sehari-hari masih sering terjadi, seperti tawuran antar pelajar, perkelahian antar pelajar. Selanjutnya, pelanggaran HAM dalam kehidupan sehari-hari masih sering terjadi, seperti terjadi kekerasan yang dilakukan pelajar, tawuran pelajar yang sering memakan korban jiwa, dan juga perkelahian antara pelajar, dan juga pelanggaran HAM yang terjadi pada saat perkenalan mahasiswa baru atau yang dikenal dengan ospek. Jaminan perlindungan HAM yang dilakukan negara pada
hakikatnya juga menuntut setiap warga negara untuk menghormati dan juga menghargai hak-hak asasi sesama warga negara, dan juga menuntun agar setiap warga negara menaati peraturan negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 di samping menjamin HAM juga menjamin kewajiban asasi manusia yang harus kita laksanakan. Pelanggaran terhadap HAM dapat dikategorikan dalam dua jenis. Yang pertama, pelanggaran HAM berat dan juga HAM ringan ataupun pelanggaran HAM ringan ataupun HAM biasa. Pelanggaran HAM berat biasanya seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun pelanggaran HAM biasa atau ringan yaitu semua pelanggaran HAM yang tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Yang terakhir, penanganan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Penuntut perkara pelanggaran HAM asasi manusia. Bab kedua adalah pelindungan dan penegakan hukum. Hukum di Indonesia dijalankan oleh lembaga penegakan hukum yang terdiri atas kehakiman, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Dari lembaga tersebut memberikan pelindungan hukum dan juga penegakan hukum dengan tujuan menegakkan supremasi hukum dalam bidang yang pertama politik dan hukum, yang kedua kehidupan sosial, yang ketiga ekonomi, keempat pertahanan dan keamanan, yang kelima adalah agama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan pada pasal 27 ayat 1 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan wajib menjunjung hukum, dan pemerintah juga dengan itu tidak ada kecualian. Jadi kita sebagai warga negara, meskipun dia kaya atau miskin, itu mempunyai kewajiban yang sama, tidak ada pengecualian. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Wiryanto Projodikoro, istilah negara hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua alat perlengkapan negara dalam tindakannya tidak boleh sewenang-wenangnya, melainkan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Semua penduduk dan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Agar hukum dapat berlaku dengan adil, kekuasaan yang berfungsi memutus masalah hukum, yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas, dan tidak memihak. Yang terakhir, beberapa undang-undang tentang penegakan hukum dan keadilan adalah sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004. Yang kedua, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Yang ketiga, Undang-Undang tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2002. Yang kelima, Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2013. Pelindungan hukum merupakan gambaran dari kerjasama fungsi hukum mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif atau pencegahan, maupun dalam bentuk yang bersifat representatif atau pemaksaan. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.
Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.